Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo akan keluar dari Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL itu mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor, Jakarta. Awak media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya Massa ormas pendukung. Tiba-tiba mukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali, dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Selain dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dengan subsidiar 2 tahun. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 147 juta 144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Beliau kaget bahwa kok sampai segitu putusannya. Tapi apapun, tadi beliau juga sudah sampaikan, beliau menghargai dan menghormati sungguh putusan itu. Karena ya kalau kita mencoba untuk melihat dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi, rasa-rasanya ada isyarat yang sepertinya menurut hemat kami ya tidak murni itu datang dari hati nurani majelis hakim. Tetapi tidak apa-apa. Itu tetap kita hadapi, insya Allah masih ada proses lagi yang lebih lanjut dan mungkin kami akan memberi kejelasan lebih detail, lebih tegas lagi dalam proses selanjutnya sehingga pada pertimbangan majelis hakim di tingkat yang lebih di atas itu mungkin masih lebih baik, lebih rasional dan menukik pada substansi dari fakta-fakta persidangan yang ada. Pemirsa, Syahrul Yassin Limpo sebelumnya didakwa menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu mengalir ke anak dan cucu SYL untuk keperluan pribadi. Korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo menyita perhatian publik karena dilakukan dengan metode yang mengejutkan. Betapa tidak, Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap anak buahnya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang haram yang diperoleh dari pemerasan itu digunakan untuk keperluan pribadi dengan total nilai 44,5 miliar rupiah. Ironisnya, uang tersebut juga mengalir ke keluarga Syahrul, mulai dari istri, anak, cucu, hingga biduan yang dekat dengan Syahrul. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Uang itu dikeluarkan sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara dalam dakwaan jaksa disebutkan, total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya
mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah untuk terapi stem cell. Sementara itu, aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo, senilai 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Kemal bahkan meminta untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, SYL juga mempekerjakan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah, sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, akibat perbuatannya, jaksa menuntut SYL dengan 12 tahun penjara. Sementara hakim akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ketujuh narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya, menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita, tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 tahun berlalu, kasus Vina dinilai buram oleh keluarganya di kota Cirebon, Jawa Barat. Keluarga yang sempat mendengar cerita adanya chat soal perencanaan pembunuhan, meminta chatting Vina, Eki, dan 8 terpidana dibuka untuk membuat terang kasus ini. Delapan tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya. Bahkan kakak Vina, Marliana, menceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana itu. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan.
Padahal, alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu ini lebih terbuka dan terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, mantan Ketua AMPI Tanah Karo, Bebas Ginting, ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting disebut memiliki peran penting dan menjadi dalang pembakaran tersebut. Ketua DPD Angkatan Muda Pembangunan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo. Bebas Ginting diketahui pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo hingga tahun 2021. Sejak saat itu, Bebas tidak memperbarui status keanggotaannya baik di AMPI Sumut maupun Tanah Karo. Pada tahun 2022, AMPI Sumut sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumut dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai anggota. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2021. Dan di 2022 kita sudah melaksanakan tugas untuk DPD Kabupaten Tanah Karo. Untuk status keanggotaannya sendiri, Bang, masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk urusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Polres Tanah Karo telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasar Ibu. Bebas Ginting juga disebut-sebut sebagai dalang pembakaran yang menewaskan Sampurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pembakaran rumah wartawan asal Karo, Sumatera Utara, Sampurna Pasar Ibu pada 27 Juni yang lalu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang eksekutor yang memantau rumah korban. Rekaman kamera pengawas ini mengungkap dan menggambarkan aksi kedua pelaku pembakaran rumah Sampurna Pasar Ibu. Mereka sempat mondar-mandir atau memantau di sekitar rumah korban. Pergerakan 2 pelaku berinisial R dan Y tengah berboncengan mengendarai motor yang melintas ke arah rumah korban. Tidak lama setelah itu muncullah api dari arah rumah korban. Di Treskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Tanah Karo memeriksa 10 bukti rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah wartawan Tribrata TV. Bukti-bukti tadi adalah hal yang kita temukan dan hari ini bukti itu sudah melekat kepada mereka, pada 2 orang ini maksud saya. Polisi masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar siapa yang menjadi otak pelaku pembakaran rumah korban. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Saat ini 2 pelaku pembakaran rumah wartawan di Karo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengklaim akan ada kemungkinan besar penambahan jumlah tersangka. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, dan Ketua Dewan Pers Nini Rahayu. Selamat malam, Pak Hadi, Bu Nini, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertama ke Pak Hadi. Pak Hadi, tersangka baru yang ditetapkan, apakah betul adalah dalang pembakaran, Pak? Ya, saya sampaikan kembali bahwa dari awal peristiwa tanggal 27 Juni, Polda Sumatera Utara tentu berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara terang benderang dan menyampaikannya kepada publik. Dari rangkaian penyelidikan maupun penyidikan yang sudah kita lakukan dengan berbagai analisa evaluasi dan analisa terhadap bukti-bukti forensik, kemudian otopsi, hasil penyelidikan maupun penyidikan terhadap 28 saksi yang sampai dengan saat ini sudah kita mintai keterangan. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan menambah 1 orang tersangka, yaitu B, di mana B ini adalah berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran, di mana yang disuruh adalah 2 orang eksekutor yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Selain itu, B juga adalah orang yang memberikan sejumlah uang kepada 2 eksekutor lapangan untuk membeli
bahan bakar minyak yang dicampur yang kemudian itu digunakan untuk membakar rumah korban. Dan B juga adalah orang yang memberi upah setelah kebakaran itu atau setelah pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang eksekutor. Baik, Pak Hadi, apa sebenarnya motif dari B ini atau Bebas Ginting menyuruh 2 rekannya untuk membakar rumah korban? Sejauh ini kita masih terus mendalami terkait dengan motif secara utuh ya dari saudara B ini. Namun demikian bahwa kita bisa mendapatkan analisa dari pola komunikasi yang dibangun antara B dengan salah seorang eksekutor, yaitu YST, bahwa sebelum peristiwa kebakaran itu yang bersangkutan ini rutin atau secara intens melakukan komunikasi dengan YST. Bahkan sesaat setelah YST dan RAS ini melakukan pembakaran, YST melaporkan bahwa tugasnya dia untuk membakar rumah korban sudah dikerjakan. Dari situ kita penyidik memiliki kekuatan dan keyakinan serta alat bukti yang cukup untuk menetapkan YST menetapkan B sebagai tersangka berikutnya. Terkait dengan motif, sekali lagi kami harus terus menggali dan mendalami dari B untuk bisa menyimpulkan apakah hanya karena pemberitaan yang ada sebelumnya ataukah ada hal yang lainnya. Ini yang masih kita gali. Oke, saya ke Bu Nini. Bu Nini, dari keterangan Pak Hadi kan kita bisa simpulkan bahwa sebelumnya ada percakapan, kemudian dari rekaman kamera pengawas juga sudah ada pengintaian begitu, artinya ini direncanakan. Anda sepakat dengan hal ini, Bu Nini? Tentu saya selaku Ketua Dewan Pers tidak ingin masuk sampai pada aktivitas yang menjadi tugas institusi kepolisian ya, karena penyidikan, investigasi terjadinya pembakaran, siapa pelakunya, kausalitas antara pelaku dengan pembakaran. Saya kira ini kewenangan institusi kepolisian ya. Nanti kita sama-sama tunggu bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan kronologis dari pembakaran dan motif dari pembakaran itu sendiri, lalu bagaimana kausalitasnya dengan indikasi-indikasi kerja profesi korban sebagai wartawan. Itu yang sesungguhnya kerja keras yang lanjutan yang sedang kita tunggu bersama-sama. Nah, untuk itu kita semua perlu memberikan waktu kepada kepolisian untuk memberikan penjelasan ini kepada publik, termasuk kalau minggu lalu kan sudah dilakukan uji forensik ya, lab for forensiknya. Nah, itu mungkin juga sudah kalau memang sudah ada hasilnya bisa disampaikan kepada publik, termasuk lab for di tempat kejadian misalnya seperti apa. Hal-hal inilah yang barangkali akan membantu keinginan tahuan publik soal tindak lanjut penanganan perkara pembakaran terhadap korban begitu. Nah, nanti ya saya kira itu. Oke, baik, saya ke Pak Hadi kembali. Pak Hadi, tadi Anda katakan bahwa sebelumnya terjadi percakapan begitu ya, bahwa eksekutor melaporkan hasil kerjanya ketika setelah eksekusi kepada tersangka Bebas Ginting ini. Nah, sudah berapa lama mereka saling mengenal, Pak, sebenarnya? Antara tersangka 3 orang ini dengan korban itu mereka sudah saling mengenal dan sudah sering berkomunikasi. Artinya bahwa satu dengan yang lainnya itu sudah mengetahui. Kemudian, ya halo? Ya, silakan Pak Hadi, silakan. Ya, kemudian terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka yang baru ini, B. Ini B adalah pekerjaan sehari-harinya dia adalah sebagai petani. Namun
di beberapa waktu atau kesempatan dia sering berkomunikasi antara B, kemudian korban, dan juga dua eksekutor. Kita bisa melihat dari terakhir di tanggal 26 itu ada percakapan intens. Kemudian di tanggal 27 pasca peristiwa kebakaran itu terjadi, ada juga laporan dari eksekutor melaporkan bahwa itu pekerjaan sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Dia melaporkan balik kepada Pak Hadi, mohon maaf saya potong. Dalam percakapan tersebut tidak diungkapkan mengenai penyebabnya atau asal muasal mengapa perintah itu bisa dilakukan. Ini yang kita dalami, ini yang kita gali. Yang tadi saya sampaikan bahwa polisi terus melakukan pendalaman terkait dengan intensitas percakapan antara B dengan dua eksekutor. Ataukah ada mungkin percakapan yang lain di luar itu? Antara B dengan siapa? Ini juga yang sedang didalami oleh penyidik. Artinya bahwa saat ini kita sudah menetapkan 3 tersangka, itu sesuatu yang tentu progres yang luar biasa. Dari 10 hari proses penyelidikan dan penyidikan, kita sudah bisa membuka tabir bahwa ini adalah kebakaran dan ini adalah kejahatan. Kemudian kita juga bisa mengungkap dari 2 eksekutor. Sekarang kita bisa mengetahui atau menetapkan tersangka yang notabene-nya dia adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran tersebut. Oke, baik. Tadi Anda juga katakan bahwa ini bisa jadi benang merahnya terkait dengan pemberitaan sebelumnya. Nanti dijawab usai jeda, Pak Hadi dan Bu Nini. Kita akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom. Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Hadi dan Bu Nini. Saya tadi utang pertanyaan kepada Pak Hadi. Pak Hadi, kalau tadi Anda katakan bahwa banyak dugaan terkait motif dari kasus ini, terutama jika dikaitkan dengan pekerjaan atau profesi dari korban begitu ya, terkait pemberitaan yang ia lakukan. Nah, sejauh ini bagaimana benang merah antara kaitan ini, apakah sudah ditemukan, Pak? Iya, yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pelaku yang ketiga yang berhasil kita tangkap ini masih terus kita dalami. Dan penyidik meyakini dari pelaku yang ketiga ini akan dapat menarik kesimpulan ataupun motif dari peristiwa yang terjadi. Jadi kita tunggu hasil progres pemeriksaan yang masih berjalan oleh penyidik Polres Tanah-Karo dan Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Tapi Pak Hadi, tadi Anda katakan profesi dari pelaku yang baru diamankan ini petani, betul Pak ya? Catatan dalam kependudukannya seperti itu. Tapi kemudian kalau yang bersangkutan juga aktif dalam sebuah organisasi, Pak, apakah ini juga ditemukan dalam profiling pelaku? Itu yang kita dalami semuanya. Belum terkonfirmasi, Pak ya? Belum. Karena ini isunya menjadi liar, kemudian juga ada banyak pihak yang menanggapi soal ini, termasuk salah satunya adalah Panglima TNI. Ini kita saksikan dulu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Ya, itu tadi pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saya ke Bu Nini. Bu Nini, tadi juga ini kan isunya akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di publik, khususnya di kalangan para jurnalis begitu ya. Bagaimana kemudian Dewan Pers, apakah sudah melakukan investigasi internal, kemudian apa saja fakta-fakta atau data-data yang mungkin dimiliki oleh Dewan Pers, Bu Nini? Iya, Dewan Pers melalui Satgas kekerasan terhadap jurnalis KKJ, baik yang di pusat maupun yang di wilayah Sumatera Utara, kan juga melakukan investigasi ya terhadap kronologis apa yang dialami korban sebelum peristiwa pembakaran ini.
di mana 3 hari yang bersangkutan sempat tidak pulang ke rumah karena berbagai intimidasi yang dia peroleh begitu ya, akibat dari pemberitaan yang dia lakukan baik di media maupun di media sosial. Lalu 3 hari sebelumnya itu ada komunikasi intensif, salah satunya adalah dengan oknum TNI. Dan itulah kenapa Dewan Pers juga dalam konferensi pers tanggal 2 Juli yang lalu berharap TNI juga melakukan investigasi terkait dengan oknum yang sempat melakukan komunikasi intensif dengan korban sebelum peristiwa ini terjadi. Bahwa ada keterhubungan atau tidak, ini adalah tugas kepolisian untuk menemukan. Tetapi institusi TNI saya kira perlu mengundang yang bersangkutan untuk melihat ya apakah memang benar pernah melakukan percakapan dan lain-lain. Karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik ya, sehingga masing-masing institusi saya kira dengan kerja kolaboratif itu akan mempercepat proses ini. Nah, yang lainnya adalah di luar apa yang sekarang sedang dilakukan, hal yang paling penting untuk segera dijawab ya oleh kita semua adalah teman-teman yang misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban ya, ini harus juga memberikan perlindungan kepada kawan-kawan jurnalis, teman-teman yang dihadirkan sebagai saksi termasuk keluarga korban. Dan untuk itu Dewan Pers juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Juga Komnas HAM ya yang saat ini juga melakukan investigasi independen. Baik. Begitu. Baik, oke. Ke Pak Hadi. Pak Hadi, terkait dengan tadi dugaan intimidasi yang diterima oleh korban yang dilakukan oleh oknum begitu, apakah sudah ditelusuri, Pak? Kerja-kerja polisi dalam penyelidikan dan penyidikan itu kan berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dikumpulkan, kemudian yang berhasil kita lakukan, baik memeriksa saksi, kemudian menganalisis data, kemudian juga menganalisis alat bukti yang lainnya. Jadi itu yang saat ini dilakukan oleh kepolisian. Oke, artinya kalau ada kemungkinan tersangka baru tidak tertutup kemungkinan itu ya, Pak Hadi ya? Proses ini masih terus berjalan dan sekali lagi bahwa yang dikatakan Bapak Kapolda sebelumnya kita 2 orang saksi, ulangi 2 orang tersangka sebagai eksekutor, ternyata hari ini kan kita bisa menambah 1 pelaku yang lainnya. Oke, baik. Kalau masih berjalan terus prosesnya, kita nantikan sama-sama, kita kawal bersama. Terima kasih Pak Hadi sudah bergabung bersama kami. Bu Nini juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Tahanan Kejaksaan Negeri Sorolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam oleh kamera CCTV. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom hari ini. Usai acara ini Anda bisa menyaksikan interupsi bersama rekan saya Anissa Dasuki dan Aryo Ardi. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Beginilah detik-detik tahanan kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sorolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sorolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung Pengadilan Negeri setempat.
Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan.